Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Ayyuhal Walad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, ya, dan ada yang menyebut ini sebagai mauqufan ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak di dalam kitab Az-Zuhdi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Fiz-Zuhdi, yang Musnad Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibni Abi Syaibah bil Musannafnya. Disebutkan mauqufan ala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini menyebut mauquf tapi hukumnya marfu'. Mauquf yang hukumnya marfu'. Apa di situ? Hasibu anfusakum. Jadi hisablah diri kalian. Hisablah diri kalian. Kata-kata hisab itu ya berkenaan dengan muhasabah. Ya, muhasabah, ngitung-ngitung kok, muhasabah. Hisablah diri kalian. Berarti kalau konteksnya kalimat hasibu anfusakum, kita diperintah untuk senantiasa mengoreksi diri kita. Dengan konteksnya wal tandur nafsum ma qaddamat lirqad. Hisablah diri kalian, hitung-hitung, lihat qabla an tuhasabu, sebelum kalian itu akan dihisab. Dan ini menjadi perintah. Nun sewu, muhasabatun nafsi itu hukumnya adalah wajib. Kalau untuk mengoreksi orang lain gampang. Ibu, bapak, al-insanu mahalul khata' wan
nisyan, bahwa yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena kita memang sadar bahwa kita ini yo akeh salahe, akeh klerune, akeh laline, maka kita mengamalkan riwayat ini ya dikoreksi tenanan tuh apa sih kesalahan kita itu. Kalau kita itu menghitung kesalahan orang, cepat dalam hitungan menit kita sudah menulis kesalahan orang. Maka yang diwajibkan itu hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, bermuhasabah terhadap diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Yang dihisab itu ada berapa Bu? Masih ingat? Iki ngantuk gitu pada iki. Emang bagi mari jika mulai anduan ngantuk itu pada iki. Iya ngantuk Bu. Ada berapa tuh yang dihisab dulu tuh? Masih ingat? Yang pertama yang dihisab dulu apa? Umurnya. Fima afnahu. Jadi umurnya dulu yang dihisab oleh Allah. Umurnya itu digawe apa wae. Umurnya itu dibuat apa saja. Berarti lah umurnya semakin panjang, hisabnya juga semakin panjang. Jenengan pengen umur panjang atau pendek? Bingung lah jawab. Jenengan kepingin umur dawa berarti hisabnya ya tambah dawa. Berarti yang jenengan hisab dulu apa dulu? Umur jenengan itu jenengan koreksi. Aku tambah suwe, tambah umure tambah, jatah uripe ya tambah berkurang. Kira-kira selama uripe kayak apa wae. Nah, dikoreksi. Terus apa lagi yang dikoreksi, dihisab oleh Allah? An jasadihi. Apa jasadihi? Tubuhnya, fisiknya. Fima afnahu. Untuk apa saja tuh fisik itu. Bunyinya Al-Qur'annya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau mengamalkan hadis ini, jenengan ngitung-ngitung, tanganku iki gawe apa ae sih? Sikilku iku lho gawe apa gawe nyepai wong opo piye? Mulut iku lho gawe apa ae? Apa gawe ngomong sing gak kena-kena, gawe nyelatoni wong terus, gawe ngeloni wong terus. Nah, itu mengamalkan hadis ini. Terus apa lagi yang dihisab lagi di yaumul qiyamah? An ilmihi, tentang ilmunya. Ilmunya itu digawe apa ilmune, nyamono nyamine ngaji, kadang nyuwatet barang. Ya kira-kira nanti ilmu yang dicatat iku lho diwaca meneh apa ora, diamalne apa ora. Nah itu dikoreksi lagi. Oh iya sih aku ngaji nang Ar-Rohama, ilmu yang ngaji itu loh tak gawe apa ae, tak amalnya apa ndak. Loh itu kalau kita mengamalkan hadis ini. Terus apa ya Bu yang dihisab lagi? An amwalihi, tentang hartanya. Kalau harta ini double, dari mana mau kemana. Kalau mengamalkan hadis ini, ya jenengan hitung-hitung meneh. Aku duduhe tiga apa ae. Saya punya uang itu dapatnya dari mana? Kalau jenengan umurnya panjang, hisabnya ya tambah dawa. Lah ilmune tambah wakeh, lah tambah pinter ilmune, berarti hisabnya ya tambah apa? Jenengan pilih pinter apa gak pinter? Lah, milih pinter apa gak pinter? Lah milih pinter hisabnya tambah abot. Tapi lah milih gak pinter, resiko ibadah ditolak ya tambah berat. Karena beribadah tanpa ilmu.
Apa mana mau hartanya tambah akeh, hartanya tambah banyak, hisabnya juga semakin berat. Jenengan milih sugih apa milih larat? Milih sugih. Berarti lah jenengan milih sugih ya kudu siap-siap hisabe tambah abot. Ya, maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa lagi? Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbanglah. Nah, timbanglah amal-amal kalian qabla an tuzanu, sebelum kalian itu ditimbang. Iya, maksudnya di dalam kehidupan kita menimbang amal kita, jenengan timbang-timbang non sewu antarane amalan sing apik sama sing elek iki akeh ndi kira-kira. Pernah nggak jenengan pas ketika mau tidur, ya setelah jenengan baca doa yang disunahkan Nabi Muhammad SAW, itu jenengan kemudian tanya sama kita, tanya pada diri sendiri, dino iki antara sing apik karo sing elek akeh sing ndi? Pernah begitu? Dieling-eling sampai turu bareng. Oh iya, hari ini aku mang ngene, aku ngene, aku ngene, aku ngene. Ditimbang. Ditimbang. Pernah melakukan itu? Tapi biasanya kita ini kadang-kadang lepas kate turu sing dieling apa dulu? Utang. Pas kate turu sing dieling utang. Sing dieling meneh mangan opo. Pernah enggak kita itu berpikir pas ketika mau tidur kita selalu berkata, hari ini antara yang baik dengan yang tidak baik banyak mana yang kita lakukan. Kira-kira jenengan bisa jawab yang baik atau tidak baik, Bu? Leka iso jawab berarti gak tahu melakoni, gak tahu ngoreksi. Padahal perintahnya Allah itu digandeng dengan wattaqullah loh ya. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu loh ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, baru wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takwanya dua didobel. Diawali dengan amanu. Berarti karakternya orang beriman dan orang bertakwa itu ya hadis ini yang ditunjukkan oleh Rasul ini. Pak, hadisnya tadi kan mauquf ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya mauquf tapi hukumnya marfu', dan secara matan itu kalau dimunasabahkan syawahid-syawahidnya dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain cocok, sehingga hadis ini bisa kita amalkan. Ibu sekarang usianya 60 tahun, Bapak ada yang sudah 60 tahun. Dari 60 tahun itu kira-kira lagi ditimbang apa nanti? Guys ya, kita lanjut. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutaminnun. Barang siapa yang menyangka sesungguhnya dia bidunil jahdi, dengan tidak adanya kesungguhan. Kesungguhan apa, Bu? Kesungguhan beramal. Yasilu nyampe ke dalam surga, maka apa? Fahuwa mutaminnun. Itu orang mutaminnun itu maqtu'un, terputus. Layasilu il jannati, tidak nyampe ke surga, itu hanya sekedar angan-angan. Ya kata Ali, kalau ada orang kepingin masuk surga berarti ya kudu ya tenanan, sungguh-sungguh golek. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa yang namanya surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak enak.
Ada kalimat kenapa yang enak-enak itu diharamkan. Siapa sih ngomong? Jangan hafal deh. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang surga itu ya diliputi oleh dengan hawa nafsu. Ngombe yo penak, main yo penak, molimo yo penak, gak sholat yo penak. Ya benar ya. Tapi nanti lah jenengan ngelakoni ngono itu ora kira mlebu surga. Tapi lah jenengan kepengin mlebu surga, ngaji model ngene iki diceramai karo wong. Iya, iktikaf malam ambil ngantuk-ngantuk, makanya tak delok saiki ngajine ya ambil ngantuk-ngantuk. Iya. Tapi justru yang tidak enak itu nanti masuknya kemana? Ke surga. Itulah yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib, itu namanya al-jaddi. Sapa wonge nyangka, barang siapa yang menyangka dia akan nyampe ke surga tanpa adanya kesungguhan beramal, itu bahwa mutamainun, wong sing terputus, gak nyampe, itu cuman angan-angan. Kepingin warak tapi gak gelem mangan. Iso warak? Gak iso. Kepingin gak ngelak tapi orang gelem ngombe, ya ora iso. Apa didelok to ae ora iso. Sama kepingin surga tapi gak gelem tenanan lek ngamal, ya ora iso. Jenengan pengin masuk surga to? Lek gak kepingin berarti ana sing error. Jenengan kepingin kepada Fir'aun to? Apakah kepingin ketemu Fir'aun itu apa kudu mlebu neraka dhisik? Bisa ndak nanti kita masuk surga baru kepada Fir'aun? Bisa. Aku ya penasaran nabi Fir'aun iki piye itu. Sing disebutnya di dalam Al-Qur'an. Saya juga penasaran dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain itu. Tapi saya harus masuk surga dulu. Nanti di sana saya akan minta sama Allah. Ya apa sih jenenge musuh-musuh Gusti Allah iki piye? Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu yang lain. Fir'aun, Haman, si modelnya kayak sengkuni-sengkuni. Ya, setelah itu apa kata Ali? Wa man dhanna annahu bi badlil jahdi yasilu. Barang siapa yang dia menyangka dia dengan mengerahkan, dengan mencurahkan kesungguhan-kesungguhan dia akan nyampe ke dalam surga, bahwa mutainnun, maka dia itu berarti mutaibun. Mutainun di sini berarti mutaibun, susah payah, yo kesel. Jenenge wong salat iku yo kesel ya Bu ya. Jenenge wong traweh iku yo kesel. Jenenge wong orang mangan babi iku yo kesel. Tapi itulah intinya, kalau jenengan kepingin mlebu surga kudu reko doyo, kudu tenang. Nah, tapi paling banter cuma berapa puluh tahun sih Bu? Paling banter 60 tahun ya, 60 sampai 70 tahun. Sementara nanti di surga berapa? Khalidina fiha abada. Apalagi masya Allah tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai dan sebagainya. Wes, lanjut. Maka sahabat Hasan mengatakan rahimahullah, talabul jannati bila amalin dambun. Mencari surga tanpa adanya amal iku dambun, dosa. Uang kepingin mlebu surga tapi gak ngamal, itu berdosa. Minal dunubi, dari sebagian dosa itu mehangen-hangen tok. Pingin masuk surga, pingin sholat enggak, pingin mlebu surga, pingin poso enggak. Di samping memang itu adalah merupakan meninggalkan syariat dan angan-angan yang tidak benar. Ayolah rekodoyo tenanan untuk melakoni amal yang baik. Lupa katanya amal itu tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Memang iya.
Lah kalau memang amalan itu tidak bisa masuk ke dalam surga, kenapa disuruh mengamalkan? Gini loh Ibu, memang kita itu tidak bisa masuk surga dengan amalan kita. Kita masuk surga dengan rahmatnya Gusti Allah. Kata Nabi, la yadkhulu al-jannata, ya, la yadkhulu al-jannata ahadukum bi amalihi, kan begitu hadisnya. Tapi ingat di dalam ayat ada kalimat wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Lah berbuat baik itu yo ngamal. Berarti kalau begitu apa? Amal yang bisa mendatangkan rahmat itu yang masuk surga. Tapi kalau amal itu tidak bisa mendatangkan rahmat, ya ora iso memasukkan surga. Jenengan takon meneh, Pak, kalau gitu amalan yang bisa mendatangkan rahmat itu amalan sing model piye? Pak, amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah itu gimana? Amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah, otomatis amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah itu ya amalan yang memang diridhoi oleh Allah. Makanya namanya ibadah itu bunyinya adalah, ya, yang tadi malam saya sampaikan di Mufidah itu, makna daripada ibadah itu adalah kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali dhahiratan wa batinatan. Itu makna ibadah itu. Sehingga amal ibadah itu wajib hukumnya dengan konteks kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Segala sesuatu yang Allah itu suka, segala sesuatu yang Allah itu cinta, ridho, itulah ibadah yang sesungguhnya. Minal aqwali wal a'mali, baik dengan menggunakan apa? Mulut, lidah, atau wal amal dengan perbuatan-perbuatan, dohirotan wa batinatan, yang lahir ataupun yang batin. Leka ngono nanti tidak mendatangkan rahmat itu ibadah itu. Ya mau syukur gerakan tubuh sehingga Allah dari itu dan tidak akan mungkin bisa memasukkan ke dalam surga. Tadi malam saya sampaikan di antara supaya ibadah itu diridhoi oleh Allah ditoto dhisik atine. Innamal a'malu binniyatnya itu yang ditata dulu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu diantara toto atine dhisik. Innamal a'malu binniyatnya ditata dulu. Setelah itu baru itibanya, tata caranya mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lek kepingin surga tapi gak ngamal, iku dosa, berdosa. Maka waqala alimun al-haqiqatu, al-haqiqatu lan utawi hakikate iku tarku mulahidatil amali, la tarkul amali. Nah, meninggalkan menjaga amal bukan meninggalkan amal. Lho piye maksudnya Pak? Meninggalkan, sebenarnya kata-kata mulahidah, mulahidah itu berarti meninggalkan bergantung kepada amal dan juga tidak meninggalkan amal. Bergantung kepada amal supaya masuk surga itu salah atau tidak? Bingung menjawab. Jangan bergantung kepada amal, tapi bergantunglah kepada Gusti
Allah. Karena yang bisa memasukkan surga adalah rahmatnya Allah. Biasanya ciri orang yang bergantung dengan amal, ketika dia itu sudah mengamalkan sesuatu yang muncul kemelintinya, sok-sokannya. Ngomong ini, iki lo aku wis sholat, aku mesti mlebu surga. Salah apa bener? Biasanya rumangsa soleh, rumangsa apik, rumangsa pantes mlebu surga. Itu yang disebut tarkumul hidatil amal. Jangan bergantung kepada amal, bergantungnya kepada Allah. Tapi juga jangan meninggalkan amal. Kalau kita itu sudah melakukan amal, maka jangan bergantung kepada amal. Makanya dulu pernah kita bahas tentang orang yang bahagia itu cirinya apa, masih ingat? Lali, masih nyatet lali apa masih nggak nyatet. Di antara orang yang sa'adah kata Nabi itu adalah nisyanul hasanati al-madiyah. Bisa mulai link apa itu? Nisyanul hasanati al-madiyah itu apa? Melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Itu cirinya orang bahagia. Dan cirinya orang yang celaka itu adalah dia itu dzikrul hasanati al-madiyah, suka mengingat-ingat kebaikan yang di masa lalu. Sehingga kalau orang itu suka mengingat-ingat kebaikan, yaitu tadi akhirnya rumangsa pahalane wis akeh, rumangsa wis amale wis akeh, rumangsa wis pantes mlebu surga, ternyata malah gak mlebu surga. Jangan, saya ulang, jangan bergantung kepada amal, tapi yo ojo ditinggalne amal. Sing penak amalan-amalan yang jenengan sudah lakukan wis gak usah dieling-eling, seolah-olah tidak pernah melakukan amal. Jenengan tahu amalan apa yang paling membuat jenengan nanti bisa masuk surga? Tidak ada yang tahu. Mungkin tahajud jenengan, iktikaf jenengan, Gusti Allah malah gak ridho. Ya, tapi mungkin ada suatu amalan yang menurut jenengan remeh-temeh, tapi justru di remeh-temeh itu yang jenengan masuk surga. Bisa terjadi seperti itu. Ada wanita memberikan minum seekor anjing, masuk surga. Ada laki-laki yang lewat, ternyata di tengah jalan itu ada kayu-kayu yang berduri, mengganggu orang, diambil, disingkirkan, diampuni dosanya oleh Allah. Itu kalau kita dalam kitab Qasasun Nabawi, di situ diterangkan jangan meremehkan suatu amal sedikit apapun amal itu, sekecil apapun amal itu. Karena di antara amal-amal yang kita lakukan, kita tidak ada satupun yang tahu mana yang menjadikan ridhonya Allah. Karena tadi apa? Masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Mungkin di antara amal-amal itu, ya kita tidak akan pernah tahu mana yang masukkan dalam surga. Maka jangan meremehkan amal. Ada wanita sing salate gawedhu, posane gawedhu, sedekahe gawedhu, gara-gara apa mlebu neraka? Hanya gara-gara lidahnya, mulutnya. Loh kan pada sholat itu bagus loh, posone ya bagus loh, sedekah apik gara-gara gitu. Loh itu loh Pak, berarti Allah dari itu dengan perilakunya dia itu. Jadi berbagai macam faktor. Makanya kalau dalam surah An-Najm ada muncul kata-kata fala tuzakku
anfusakum wa huwa a'lamu bimanit taqa. Ojo rumangsa suci, ojo rumangsa resik. Ya, tazkiyah itu kan resik, suci. Jangan merasa suci, karena dia Allah yang lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Di antara kita ini tidak ada satupun yang tahu siapa yang masuk surga kan? Sing ngeceket ning ngarepe durung karo mlebu surga. Lho bener itu, bener. Malah justru sing ngecepret ngene iki malah ancamannya berat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu ancaman. Makanya dadi mubalik iku ya abot, dadi kiai iku ya abot, dadi mubalik penceramah iku ya abot. Lek gak iso nglakoni mlebune neraka dhisik. Ya, mudah-mudahan saya tidak seperti itu, ya. Clear ya? Jangan bergantung kepada amal, tapi juga jangan tinggalkan amal. Enggak dong ini, Ustaz, aku takut riak. Saya takut riak, saya tidak pergi ke masjid, wis. Tambah salah kabeh, teman. Jenengan mengatakan saya takut riak sehingga jenengan kemudian tidak ke masjid, itu juga termasuk riak. Tetaplah jenengan, dulu sudah saya katakan, tetaplah jenengan menuju kepada Allah meskipun dalam posisi terseok-seok, meskipun dalam posisi terpincang-pincang, bahkan sampai kaki terpatah-patah, teruslah berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Sudahlah lakukan amal segala upaya, ya, sambil pelan-pelan namun pasti dibersihkan. Memang berat, tapi itulah syarat untuk masuk ke dalam surga. Jenengan buka di surah Al-Baqarah 214, itu tambah parah lagi nanti. Am hasibatum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masathumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah. Itu diawali dengan kalimat am hasibatum. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Loh, bisa dikonon Nabi Gusti Allah. Padahal belum datang kepada kalian semua ujian yang menimpa mereka, seperti ujian yang menimpa mereka itu. Di situ masa tumul baksa, odorra, wazulzilu, ada 3 di situ. Wes, berarti ngono, mlebu surga kudu diuji dulu. Kalau pengen masuk surga ya diuji dulu. Kalau nggak lolos ujian ya orang mlebu surga. Tapi jangan putus asa, karena masuk surga pun juga gampang. Maka Nabi bilang surga itu dan neraka itu lebih dekat dari tali sendalnya seseorang. Mlebu neng surga ya gampang, mlebu neraka ya gampang, cuman prosesnya menuju sana butuh rekondoyo tenanan. Baik, lanjut. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan al-kayyisu. Al-kayyis itu orang yang cerdas. Al-kayyis itu orang yang pintar. Siapa orang yang pintar itu? Man, orang yang cerdas, orang yang pintar itu orang yang apa? Dana nafsahu. Dana itu apa? Mengoreksi. Orang yang cerdas itu kata Nabi orang yang berani mengoreksi dirinya, itu orang yang cerdas. Berarti orang yang tidak mau mengoreksi dirinya itu berarti orang bodoh.
Orang yang tidak mau mengoreksi dirinya berarti bukan orang pinter. Wa alim wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk sesuatu ba'dal mauti, setelah mati. Nah, berarti loro toh, cirinya orang cerdas, orang pintar, dia mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Berarti jenengan ini termasuk orang-orang yang al-kayyis, orang yang cerdas-cerdas. Karena jenengan masih mau gelem rekodoyo beramal untuk kehidupan sesudah mati. Loh, berarti mati itu ada? Ada. Siksa kubur itu ada? Ada. Leka percaya cobaan, leka percaya. Ono ae lho. Wal ahmaku. Ahmak itu kebalikan dari al-kayyis. Berarti apa ahmak itu? Bodoh. Orang yang paling bodoh. Ini pakai isim ta'dil ya. Orang yang paling bodoh, orang yang paling jahil, orang yang tidak cerdas itu siapa? Man atba'a nafsahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini loh, nuruti hawa nafsu. Bahaya orang menuruti hawa nafsu. Orang itu pas ketika bulan Ramadan ini masih melakukan dosa itu kenapa? Katanya setannya dibelenggu. Hawa nafsu. Orang itu kalau sudah hawa nafsunya, weh, masya Allah, timah doyan, pasir doyan, aspal doyan. Ya bayaran itu wis 1,8 miliar 1,8 miliar sak bulan. Yo se nyolong duit negara ae piro iki? 900 piro iki? Triliun lho. Lah ya opo to? Lah kita ini bayaran 5 juta, 1 juta, 2 juta wis bersyukurnya masya Allah. Lah iku 1,8 miliar lho kok sing korupsi. Dikapakno ya kira-kira model-model gini. Di negara komunis Korea Utara saja itu aja hukumannya mati. 200 miliar saja sudah mati loh. Ini sampai triliunan. Wa tamanna 'ala Allah. Wa tamanna itu kan apa ya? Tamanna itu semacam tulul amal, panjang angan-angannya, ngarep-ngarep kepada Allah tapi gak gelem ngamal. Ya Allah ampuni dosa-dosa saya tapi gak gelem sholat. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga gak gelem sholat. Itu namanya wa tamanna 'ala Allah. Kepingin duwe angan-angan tapi gak gelem laku. Aku kok kepinginan ar-ruhama yo, tapi neng omah gak mlaku-mlaku, nyekel HP, tapi kepingin nang ar-ruhama. Aku pingin nang Jakarta yo, lah kepingin nang Jakarta yo wis tuku tiket budal. Sama dengan konteks semacam ini. Aku pingin mlebu surga, yo wis lah kepingin mlebu surga, ya budal sholat, tobat lah itu. Nah, lah ada orang cuman kepingin tapi gak sumbut dengan kepinginannya, itu ya disebut oleh Nabi dengan ahmak, orang yang paling bodoh. Berarti uang oleh kepingin mlebu surga gak budal-budal lek ngamal, itu berarti jenenge ahmak. Ibu bapak nun sewu, jadi Islam jangan hanya di bulan Ramadan. Aja lara ati lo ya. Engko marupure. Begitu masuk Ramadan wajib maca Quran. Begitu metu teko Ramadan belas gak maca Quran.
Ada kalimat dari para ulama salaf dulu. Apa kata mereka? Bi'sal qaumu, sejelek-jeleknya kaum, la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Nah itu loh. Mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Itu sejelek-jeleknya kaum. Koyok-koyok Gusti Allah itu mek neng bulan Ramadan. Berarti engko lek di luar Ramadan koyok-koyok Gusti Allah wis gak ono. Padha ambek wong sing utangi akeh. Begitu utangi akeh lek nang Masjid Ar-Ruhamah gak metu-metu wiritan sampai pedhot tasbih. Ya, begitu maru utangi entek si tetep gak di Ar-Ruhamah sampai wiritan ora kira. Iku akhirnya menjadikan Gusti Allah banser ora oleh. Wis kita lanjut ayyuhal walad. Sebelum masuk ke bab berikutnya, mungkin ada yang didiskusikan supaya dua arah. Lanjut dulu. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekarang ada niat atau kita sebut nanti dasisul qalbi, berkenaan dengan mencari ilmu. Kam min ayyuhal walad kam min layalin ahyaitaha bitikraril ilmi wa mutala'atil kutubi wa haramta ala nafsika an-nauma la a'lamu makana al-ba'ithu fihi. Betapa banyak dari malam-malam ahyaitaha, engkau menghidupkan malam-malam tersebut bitikraril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu, ya, mengulang-ulang ilmu yang didapat, wa mutala'atil kutubi, dan mutalaah kitabnya dibaca, ya, murajaah kitab ini dibaca, kitab itu dibaca di malam sampai wa haram ta'ala nafsika naum, dan engkau mengharamkan atas dirimu itu tidur. Ada orang yang model begini, ya, malam hari dia bangun sampai direwangi gak turu. Untuk apa? Untuk belajar, maca kitab. Dan itu Imam Al-Ghazali mengatakan la a'lamu makana al-ba'ithu fi, dan saya tidak tahu apa sebenarnya motivasi di dalamnya. Ada orang yang bangun di malam hari setelah tahajud, dia belajar mutolaah kitab, baca kitab A, kitab B, kitab C, menghafal Al-Quran ini, menghafal ayat ini terus sampai dia sedikit tidurnya. Itu ada yang memang motivasinya tenanan karena Gusti Allah. Saya dulu punya Pak Yai, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afiyahu anhu, Pak Yai Ishaq namanya, dari Sidoarjo. Saya dulu sering ke kamar beliau, ke rumahnya Sidoarjo, terus di pondok itu beliau dikasihkan sebuah kayak rumah begitu. Saya masuk ke situ itu jenenge kamar itu full kitab tok. Kalau malam hari beliau suka melehan untuk baca kitab-kitab itu. Makanya ilmunya itu Masya Allah luar biasa, dedikasinya. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jenengan kalau malam hari berapa buku yang dibaca? Oh, HP, Masya Allah. Anak
kecil itu kalah dengan HP. Kalau bapak-bapak ibu-ibu kalah sama HP, itu piye model itu. Tapi ada orang yang belajar sampai segitunya karena niatnya beda. Apa niatnya di sini? In kana niyatuka naila aradid dunya. Jika niatmu itu untuk mendapatkan perhiasan-perhiasan dunia, sinaune mewempang iku mang cuman kepingin entuk duit. Sinaune mewempang kerja keras belajar hanya karena ingin mendapatkan uang, duit. Kayak jenengan itu le ngomong anak le sekolah sing pinter le cek pinter golek lho kau lah iku kabul. Wajat bahu tomiha, jatbah itu artinya jerah, hutomiha itu fawaid. Jadi engkau itu yang tidak sampai tidak tidur belajar malam untuk mengambil faedah-faedah dunia. Wa tahsila manasibiha. Manasib itu bagian-bagian dari dunia yang konteksnya adalah tafakhuru wa tafakhur nantinya ya. Wal mubahah alal aqrani wal amsal. Kamu niatmu itu untuk mendapatkan perhiasan dunia, mengambil faedah-faedah dunia untuk menghasilkan duniawi wal mubahah, sombong-sombongan, angkuh-angkuhan, jor-joran. Jor-joran apa? Alal aqroni atas kawan-kawan wal amsal dan sebaya. Maka fawailun laka, fawailun laka. Maka celaka untukmu. Jadi kalau ada orang mempeng sinau sampai direwangi orang turu mek niat gawe golek duit iku cilaka. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nanti lam yajid rihal jannati, dia tidak akan menemukan bau surga. Berarti jenengan le ngomong nang anake le sekolah sing pinter cek pinter boleh duit, berarti jenengan mengajarkan anak jenengan untuk tidak dapat bau surga. Lupa apakah tidak boleh toh kita itu ngambil jurusan A, jurusan B, jurusan C, jurusan D? Boleh, tapi niatkan karena Allah dan jangan bergantung kepada jurusan tadi. Kayak yang awal tadi loh Bu, jangan tinggalkan amal, dan kalau sudah ngamal jangan bergantung kepada amal. Sama di sini, silakan belajar oleh ilmu, tapi jangan bergantung kepada ilmu. Bergantung saja kepada Allah. Karena betapa banyak orang itu loh nun sewu, sing titele dhuwur ya ora sugih-sugih, sing gak lulus SD duite ya miliaran. Banyak toh? Banyak. Tapi ya aja ngomongin lho lek ngono aku gak nyekolah anakku ya keliru bisa. Yang kita garis bawah itu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, itu aja. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin laki-laki maupun perempuan. Jangan ngambil jurusan A, jurusan B, jurusan C, wis titik, serahkan kepada Allah perkaranya nanti. Jadi apa itu bukan urusannya jenengan. Banyak sing njupuk jurusan listrik, dadi ini kerjane ya ora ning listrik. Sekolah dhuwur-dhuwur jurusane dokter, ya dong-dongi dadi penyanyi, ya akeh. Dadi artis.
Sing dondonge kuliahe jurusan pelayaran, dondonge mulai ya dodolan sego. Loh, itu yang terjadi banyak semacam itu. Jangan bergantung kepada amal, juga jangan bergantung kepada ilmu. Karena bunyinya Al-Qur'annya apa? Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Jadi bergantungnya itu cuma Allah, bukan yang lain-lain. Nanti kalau kita bergantungnya kepada selain Allah, nanti itu akan kecewa. Jenengan nyekolah anak Isruwet S2, Bapak. Begitu S2 jurusannya komputer, dong-dongnya maru katui penggawean dadi ojol. Jenengan keperusun kontrak sekolah nedur sampai S2, dong-dongnya ilmu gak kanggo. Jenengan malah ngomong-ngomong Pak akhirnya. Ya benar ya. Iya. Ono sing sekolah ado-adonan Turki, mulai nang Indonesia dodolan kebab. Tapi dengan dia jualan kebab itu tadi, dia sukses. Loh, itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wis golek ilmu niate ojo dunia. Niatnya karena Allah. Maka di sini dikatakan wa in kana qasduka fihi ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika tujuanmu di dalam golek ilmu, nuntut ilmu, ihya syariatin Nabi, untuk menghidupkan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhiba akhlaqika, dan untuk melatih dan untuk memperbaiki akhlakmu, wa kasran nafsi al-ammarah bisu, dan untuk memecah nafsu amarah yang jelek, maka tubalaka tsumma tubalaka, maka beruntung, keberuntungan untukmu, keberuntungan untukmu. Ini adalah salah satu tujuan kita golek ilmu. Apa itu? Menghidupkan syariatnya Nabi. Yang kedua apa? Melatih akhlak supaya jadi benar. Saya itu sering mengkritik sekolah PAUD lulus, sekolah TK lulus, SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, perguruan tinggi lulus. Buang sampah pada tempatnya ya ora iso. Bener ora? Nyamono nyamine sekolah mulai PAUD sampai perguruan tingginya apa? Buang sampah. Buat sampah tempatnya ya ora iso. Piye modele ngono? Sajane ngono belajar di sekolah itu belajar apa? PAUD lulus sampai perguruan tinggi lulus. Mangan sering-sering sisa dan dibuang nang tempat sampah, mubazir. Lah mangan sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya ya ora iso. Tapi lulus perguruan tinggi. Balik buah neng tempat sampah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubadir itu temannya setan. Mangan sisa rong sendok, telung sendok dibuat tempat sampah. Sementara mereka kelaparan golek mangane leleren dodolan rongsoan. Kita buang-buang. Tapi lulus perguruan tinggi. Saya sepakat dengan Rocky Gerung. Ijazah itu hanya sebagai bukti Anda pernah sekolah. Sepakat ya? Makanya jenenge buat sampah ya ora iso. Kate tak omong iku sampean iki lulus sekolah pirang tahun buat sampah ya ora iso. Halo? Itulah sebenarnya konteksnya ilmu itu perubahan itu.
Makanya di sini disebut dengan watahdi akhlakika. Tapi kalau memang sejak awal jenenge ilmu sekolah iku memek niat gawe golek ijazah supaya iso kerja, ya hasilnya mek ngono kuwi tok akhlake. Saya pernah membaca artikel salah satu orang sukses, pengusaha sukses luar biasa yang dulu pernah jadi kuli. Orang itu pernah jadi kuli dan bahkan ada riwayatnya dia katanya juga pernah jadi pemulung, punya perusahaan besar di dunia properti. Kemudian dia mengambil karyawan, dia mewawancara karyawan. Akhirnya ada seorang perempuan datang ke perusahaannya di situ. Sementara dia itu pakai baju yang biasa, ya nyapu ngambil sampah itu di sekitar perusahaannya itu di kebun. Kemudian sang wanita ini kan bawa anak nih, membawa anaknya. Terus dia ini juga buang sampah sembarangan, sama anaknya buang sampah sembarangan juga. Akhirnya Pak ini tadi yang pakai pakaian bagus, yang ternyata ini sebenarnya adalah bosnya, direkturnya, pemilik perusahaan itu tadi. Tapi dia suka pakai baju biasa, suka bersih-bersih karena memang diawali dari dulu dia adalah seorang kuli dan juga seorang pemulung itu kan. Dia ambil sampah itu. Sang wanitanya ngomong, coba lihat orang itu. Kalau orang itu pendidikannya rendah, paling banter, pekerjaannya cuma seperti itu. Ngenyek. Cuma seperti itu. Lah orang ini ya dengar. Akhirnya datang sekretarisnya, saya memberitahu kalau rapat akan segera dimulai. Pak bos ini tadi langsung ngomong gini, ini orang ini gak usah diwawancarai dan tidak usah diterima di perusahaan. Membuat sampah sembarangan ya Res. Dan juga dia menghina profesi pendidikan. S1, S2, S3 buat sampah sembarangan, gak diterima di perusahaan. Bener ya? Makanya seringkali di perusahaan-perusahaan besar, ketika ada orang yang melamar pekerjaan, yang dilihat dulu apanya? Dari lamarannya itu, yang dilihat dulu apanya? Biasanya fotonya. Delon foto itu sumeh ramah atau tidak? Karena bagi para pengusaha yang bagus, dia mengatakan titel tinggi itu tidak jadi jaminan, tapi bagaimana interaksinya dengan orang dan konsumen itu yang menjadi jaminan. Sepakat gak? Makanya penelitian di luar negeri itu sebenarnya yang paling tinggi membuat orang itu sukses bukan titelnya, tapi integritasnya. Itu poin nomor 1. Wesa, titelnya dulu deh kayak sebuah sampah ya. Man, titelnya dulu tapi dia kayak sebuah jago omongan ya repot. Makanya di sini konteksnya watahdiba akhlak. Jadi golek ilmu itu niatnya menghidupkan syariatnya Rasul Muhammad. Yang kedua untuk membuat akhlak itu semakin bagus. Dan yang ketiga menuntut ilmu itu di dalam rangka untuk memecahkan hawa nafsu yang tidak benar. Maka kalau sudah begitu beruntung, maka nanti Pak insya Allah dunia akan mengikuti. Dunia akan mengikuti. Kenapa ada orang yang lulus SD saja tidak uangnya bisa miliaran? Karena integritasnya dia. Kenapa dia yang cuma seorang kuli pada masa itu bisa menjadi raja properti di Indonesia? Apanya Bu? Ternyata bukan titelnya, apanya? Integritasnya itu tadi, semangatnya itu tadi. Itu yang seharusnya kita pupuk kepada anak-anak kita. Bilang kepada anak-anak, bukan titelnya, tapi integritasnya, karakternya itu yang nanti yang menentukan. Titel tetap kita ambil, tapi esensi menuntut ilmu juga tetap kita lakukan. Saya kira begitu ya. Ini kosong ini karena mobil soalnya. Yeah.
Ini tadi dari ceramah di Gadang langsung ke sini. Oke, sudah ya, monggo silakan didiskusikan. Nek ono tak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bertanya, setan mana kira-kira yang harus bersembunyi dalam tubuh saya? Dan setan siapa ini yang hadir di dalam tubuh saya? Karena pada saat puasa itu luar biasa. Belum akhir puasa sudah kata puasa. Tapi kalau tidak puasa, Masya Allah, satu juz saja belum bisa. Nah, ini pertama Ustaz. Yang kedua, apakah di dalam pelajaran atau ya pelajaran Islam itu ada suatu treatment bagaimana membentuk integritas? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang di dalam dirinya ada hawa nafsu. Hawa nafsu itulah Pak sebenarnya yang berat. Ketika setan itu dibelenggu, maka hawa nafsu inilah yang kuat sebenarnya. Maka dulu pernah saya bilang memang di dalam diri manusia itu ada sabu'iyahnya, ada hayawaniyahnya, ada syaitoniyahnya. Masih ingat itu Pak ya? Di dalam diri manusia memang ada karakter binatang buas, ada karakter binatang ternak, dan ada karakter sifat setan. Yang di situ ada namanya nafsul ammarah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Itu Pak yang berat. Meskipun orang masuk ke dalam puasa, nafsunya tidak bisa dicekal, yo, dia akan berontak. Nafsu itu begitu. Makanya jangan heran, meskipun puasa Ramadan ya si ono sing nyolong, sing korupsi, sing zina, macam-macam. Itu nafsu. Dulu juga sudah saya katakan, kalau gelut melawan orang yang kelihatan penah, banting-bantingan, piding-pidingan, tempiling-tempilingan, itu masih jihad asghar. Tapi Nabi bilang ada namanya jihad akbar, ada jihad yang paling besar. Apa itu? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Itu. Apalagi di dalam diri manusia ada apa namanya? Jin qarin. Manusia itu ada qarinnya. Yang qarinnya inilah yang kemudian memang selalu menghembus-hembuskan yuwaswisu fi sudurinas, nanti ditambah dengan setan-setan yang lain. Makanya bagaimana Ustaz? Ya kita selalu minta sama Allah. Minta sama Allah dan terus ngilmu. Biasanya hawa nafsu itu akan selalu mengajak kepada yang kita sukai. Para ulama dulu itu kalau melatih begini, umpamanya dirinya itu tidak ingin sholat malam, berarti tidak inginnya itu adalah nafsu. Maka para ulama terdahulu dia akan melakukan kebalikan dari yang tidak disuka. Itu cara melatih mereka. Karena memang hawa nafsu itu akan selalu bertentangan dengan syariat. Cirinya jenengan bisa melihat kalau dia selalu ingin kepada yang bertentangan dengan syariat, itu cirinya bisikan nafsu. Kalau umpamanya bisikan itu kepada yang jelek, itu bisikannya setan. Nafsu tidak akan pernah ridho untuk hal-hal yang nyampe kepada kebaikan-kebaikan. Terus pokoknya jenengin nafsu itu pinginnya seneng tok, itu nafsu. Gitu ya Pak ya. Jadi semua orang sama mengalami hal yang sama seperti jenengan. Ya termasuk saya ini, godaannya tambah lebih besar.
Yang kedua, pembentukan integritas yang paling dilakukan Nabi, dan itu mengikuti Al-Quran seperti Luqman Al-Hakim. Itu jangan lihat di surat Luqman ya, ayat berapa? 12. Mulai ayat 12 ya, benar ya. Itu ternyata pembentukan integritas yang paling awal, yang pertama yang harus ditekankan adalah pembinaan tauhidnya dulu. Nabi Muhammad pas ketika membentuk integritasnya para sahabat, yang dilakukan selama 13 tahun itu yang dilakukan adalah menempa tauhidnya. Orang itu kalau tauhidnya kuat, integritasnya pasti kuat. Pasti kuat. Nanti setelah tauhidnya ditempa, baru kemudian akhlaknya ditempa. Itu Nabi. Baru setelah ditempa akhlaknya, baru yang ketiga ditempa yang namanya fikih ibadahnya. Jadi memang tauhidnya dulu, Pak. Orang itu kalau tauhidnya sudah kuat itu masyohi, dia hidup di tengah-tengah kaum kafir. Kalau tauhidnya kuat, integritasnya pasti kuat. Kata mangan ini kok haram lah, tidak boleh sama Allah, gak jadi sudah. Itu tauhid. Kata nyolong, oh Allah Gusti Allah melihat kok, tidak mungkin Allah dan itu tauhid. Jadi di dalam Islam pembentukan integritas diawali dengan tauhid. Anak-anak kita kalau kepingin sukses, tauhidnya tata dulu. Tauhidnya tata dulu. Setelah itu akhlak, baru kemudian ibadah. Selama ini kita keliru, selama ini kalau mendidik itu ibadahnya dulu. Tauhidnya nomor sekian, wes tambah katakan kuali. Ayo TK kita, PAUD kita itu, anak-anak itu betul-betul ditakutkan kepada Allah, bukan ditakutkan kepada hantu, pocong, kuntilanak, macam-macam. Jangan ke, ayo gak boleh rame, ditekani momok loh, lagi lah gak bener lagi. Lah gak oleh. Wis ngono. Cukup ya? Cukup. Saya tutup dulu dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.